Assalamualaikum sahabat Risa, salam sehat, selamat datang di Edukasi Kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkesempatan menyapa pemirsa dalam program kesayangan kita Dialog Pagi bersama narasumber kita Novi Aryaningsih yang akan membawakan tema perawatan pos operasi bedah jantung. Baik pemirsa, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam Mbak Maidinda. Gimana kabarnya nih di tengah cuaca yang sering musim hujan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Mbak Novi ya. Amin. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi dialog, kita akan sapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Terima kasih kami sampaikan kepada pemirsa atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sahabat Risa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu perawatan pos operasi bedah jantung. Seperti operasi bypass atau penggantian katup. Seringkali menjadi pilihan utama ya Mbak dalam menangani masalah jantung yang serius. Namun, perawatan yang tepat setelah operasi sangatlah penting untuk memastikan pemulihan yang optimal dan mengurangi resiko komplikasi. Nah, pemirsa, dalam program DIPA, Dialog Pagi, kali ini kita akan mengupas tuntas terkait tema perawatan pos operasi bedah jantung. Nah, Mbak Novi, untuk pasien dengan perawatan pos operasi bedah jantung nih, apakah langkah penting yang harus diperhatikan? Baik, untuk menjawab pertanyaan langkah-langkah penting apa saja yang harus kita lakukan untuk pasien operasi bedah jantung, yang pertama adalah kita menganjurkan pasien untuk memakai pakaian yang ketat. Karena itu akan menggesek luka sayatan yang ada pada di area operasi. Kemudian yang kedua adalah kita menganjurkan untuk pasien makanan yang bernutrisi, tentunya mengurangi makanan yang instan, kemudian makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi natrium atau garam, kemudian juga menghindari makanan yang tinggi gula. Terus setelah itu kita anjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. Kita juga menganjurkan pasien untuk tidak berkendara motor dulu selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan, karena itu pasti akan mengganggu konsentrasi ya kalau berkendara gitu ya. seperti itu. Dan untuk pasien-pasien yang mungkin hobi berenang, kita memang tidak menganjurkan dulu untuk kurang lebih 3 Istirahat bulan dulu gitu karena ya. memang kita tidak menganjurkan untuk berendam terutama di air yang panas atau dingin, karena itu pasti akan mempengaruhi keadaan atau kondisi jahitan luka pos operasi tersebut, seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Kalau sayur-sayuran buah gitu malah dianjurkan ya? Boleh. Yang nggak Iya. boleh yang ini manis-manis gitu? Iya, kemudian yang tinggi natrium ya Mbak, Natrium maksudnya ya. yang asin seperti Asin. itu, Oh, tinggi begitu. lemak, kemudian memang junk food kita hindari, Oh, seperti gitu. itu. Nah Mbak Novi nih, apa saja nih tanda-tanda yang harus diwaspadai pada pasien pos operasi bedah jantung? Oh baik, jadi untuk tanda-tanda yang harus diwaspadai untuk pasien-pasien bedah jantung ini tentunya tanda-tanda infeksi Mbak, seperti mungkin pasien merasakan nyeri atau ada kemerahan atau bengkak di sekitar luka, baiknya kita anjurkan untuk lapor kepada keluarga sehingga bisa dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang terdekat, seperti itu. Untuk proses penyembuhannya itu biasanya berapa lama sih Mbak Novi? Kan tadi katanya harus istirahat, tidak boleh mengendarai kendaraan ya, Iya. kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Iya. Ya, nah untuk proses penyembuhan luka pos operasinya tuh berapa lama sih? Oh baik, untuk proses penyembuhan pasti
dari pasien satu sama yang lain pasti berbeda ya Mbak. Tapi untuk secara garis besar sih 6 sampai 8 minggu. 6 sampai 8 Iya, minggu ya. iya, tergantung dari nutrisi yang dimakan setelah nanti perawatan di rumah. Kemudian apakah pasien itu patuh untuk meminum obat yang diresepkan dengan dokter, dan perawatan lukanya apakah bagus atau tidak. Seperti itu. Begitu. Nah, untuk perawatan luka tadi nih, bagaimana sih cara perawatan lukanya? Apakah boleh diganti balutan sendiri atau harus dengan ahli khusus, tenaga khusus gitu? Seperti itu. Ha-ha. Baik, kalau untuk perawatan luka sendiri, memang kita selalu anjurkan kepada keluarga dan pasien itu di fasilitas kesehatan yang terdekat dulu, baik di puskesmas atau di klinik dokter seperti itu, ataupun di rumah sakit. Seperti itu. Oh, di puskesmas bisa ya ganti Bisa. ini ya perawatan pos Iya, bedah karena memang jantung ya? garis besar itu memang lukanya kan luka bersih ya Mbak. Maksudnya luka yang memang bukan karena infeksi seperti itu. Ya. Oh gitu. Nah, untuk tadi kan dibatasi aktivitasnya nih. Nah, untuk pasien pos operasi bedah jantung tuh apakah ada fisioterapinya? Kalau biasanya pasien dengan pos orif gitu kan ada fisioterapi nih. Apakah pasien dengan pos op bedah jantung itu juga ada fisioterapinya? Oh, tentu saja. Jadi fisioterapi ini memang krusial sekali ya Mbak di pasien-pasien yang akan dilakukan bedah jantung. Fisioterapi itu akan dilakukan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum itu ada fisioterapi, kemudian sesudahnya juga ada fisioterapi, karena kenapa memegang peran krusial? Karena fisioterapi ini akan mengembalikan fungsi jantung dan paru, sehingga secara otomatis kan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk kayak aktivitas latihan fisik itu apakah juga perlu dilakukan? Katanya kan kalau pasien dengan riwayat penyakit jantung tuh nggak boleh olahraga terlalu berat atau nggak boleh olahraga malam. Itu Oh iya. kalau dengan pasien post op bedah jantung tuh bagaimana? Oh, itu tentu saja sih Mbak. Jadi sebelumnya kita akan edukasi kepada pasien dan keluarga bahwasanya untuk pos operasi bedah jantung ini memang tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Seperti mungkin kalau bapaknya suka melakukan olahraga tenis atau golf atau apapun yang melibatkan lengan kiri terlalu banyak, itu Lengan memang kiri ya terutama lengan, ya? iya. Memang kita tidak anjurkan dulu gitu. Dan aktivitas yang lain mungkin mengangkat galon atau apa gitu ya Mbak, kalau di rumah memang kita tidak anjurkan. Yang kita anjurkan mungkin yang lebih tidak memakai aktivitas yang berlebihan, mungkin menyiram bunga atau memasak yang untuk keluarga Aktivitas sendiri yang seperti ringan iya, gitu ya? menyapu itu boleh. Oh gitu. Jadi tetap boleh beraktivitas tapi kurangi yang aktivitas berat seperti itu ya Mbak Novi. Nah, kemudian bagaimana cara konsumsi obat yang benar pasca operasi? Biasanya kan ada pasien yang diminum, ada yang dihisap nggak sih Mbak? Kalau ini obat pasien Kalau bedah untuk jantung? dihisap itu biasanya ada Mbak, untuk pasien-pasien yang memang ada keluhan sesak atau serangan jantung, biasanya ada yang tidak diminum tapi memang ada yang dihisap di bawah, ditaruh lidah, itu juga ada. Kadang kan ada yang langsung ikut jadi satu ditelan itu. Nah, kalau tidak. pasien post op tuh gimana cara konsumsi obatnya? Iya, baik. Jadi kalau untuk pasien-pasien itu selama masa perawatan itu akan ada farmasi atau apoteker yang datang ke ruang pasien selain perawat untuk memberikan anjuran minum obatnya. Itu pasti sesuai dengan resep dari dokter. Selain itu juga harus tepat dosisnya, tidak boleh menambah atau mengurangi. Kemudian juga tidak boleh menambahkan obat dari luar gitu. Kadang kan ada yang berkunjung terus minum obat ini biar ini, kayak seperti itu. Jadi memang kita menganjurkan untuk yang sesuai advice dari dokter saja. Jadi obatnya harus sesuai ya teman-teman. Begitu. Terus kemudian untuk pasien post op bedah jantung ini kan harus menjalani pemeriksaan rutin nih setelah operasi. Nah, itu seberapa sering pemeriksaan itu dilakukan? Gitu. Untuk pemeriksaan rutin itu pasti sesuai advice dokter ya Mbak. Jadi untuk pos perawatan biasanya itu 1 minggu pos perawatan, kemudian selanjutnya mungkin bisa 2 atau 1 bulan, dan selanjutnya nanti sesuai dari dokter apakah perlu masih berlanjut, biasanya 1 bulan sekali.
Oh gitu, berarti setelah operasi terus kemudian kontrol 1 minggu, setelah itu kontrol selanjutnya biasanya 1 sampai 2 bulan. 1-2 minggu Dua atau 1 minggu bulan. atau 1 bulan ya, begitu. Nah, bagaimana nih Mbak cara mencegah komplikasi yang diakibatkan pasca operasi bedah jantung? Oh, Komplikasinya. untuk cara mencegahnya, ya kita akan menganjurkan ke keluarga dan pasien yang seperti kita bahas sebelumnya ya Mbak, untuk tidak memakai pakaian yang ketat, kemudian tetap menjaga kebersihan baik di areanya. Jadi selalu sebelumnya itu cuci tangan seperti itu, terus makan makanan yang bernutrisi, yang tidak makanan instan atau junk food, kemudian tidak memperberat aktivitas yang seperti tadi ya Mbak ya, melakukan aktivitas berat kayak angkat galon mungkin di rumah, atau mungkin suka tenis untuk sementara tidak dulu, seperti itu. Iya, sama satu lagi Mbak, Iya. biasanya kalau untuk pasien laki-laki kan suka berjemur ya, itu diharapkan kita kurang lebih 1 tahun setelah pasca ini operasinya ini tidak luka itu tidak kena matahari langsung, karena Oh pasti gitu. akan ada sunburn ya, Oh seperti iya, itu. takutnya ini Iya. ya terbakar gitu ya. Iya. Selama 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi tidak boleh berjemur Iya. ya. Dengan ini ya matahari langsung. Dengan maksudnya matahari lukanya, langsung ya. gitu. Kalau pasien perempuan juga sama atau khusus laki-laki? Sama, tapi kan perempuan nggak Sama. mungkin buka ya Mbak Iya. ya. Tapi Kadang kan kalau ada yang pakai bertelanjang baju boleh. boleh ya? Maksudnya Oh, nggak yang boleh langsung kena, langsung. karena biasanya pasien laki-laki kan buka baju ya. Nah, seperti itu. Oh begitu, Iya. baik. Nah kemudian bagaimana cara mendukung keluarga atau orang terdekat yang sedang mengalami masa pemulihan pasca operasi bedah jantung nih? Dukungan keluarga yang diperlukan itu biasanya apa ya Mbak? Biar kita bisa support nih kalau ada Kalau keluarga yang sakit. dukungan keluarga pasti selama perawatan ya Mbak, kita ada dari bagian PPI untuk penguatan ibadahnya, seperti itu. Nanti ada petugas yang masuk, kemudian ada ahli gizi, kemudian untuk menerangkan anjuran apa saja sih yang harus dikonsumsi, seperti itu. Kemudian dari perawat juga memotivasi untuk selalu melakukan kebersihan biar untuk tidak terjadi infeksi, seperti itu. Terus menganjurkan untuk memonitoring untuk obat-obat yang diminum, yang dikonsumsi itu harus sesuai dari dokter, sesuai. Harus rutin dan Kemudian tepat ya. dan tidak menambahkan seperti salep atau mungkin obat-obat lain untuk luka, gitu. Iya. Kecuali kalau diresepkan dari dokter ya, seperti itu. Nah, biasanya kan ada yang kayak dikasih salep dari Iya, yang luar dari gitu luar, ya, iya. itu tidak Kecuali boleh memang ya. diresepkan dokter untuk mungkin salep antibiotik atau apa gitu. Oh begitu. Nah jadi itu tadi pemirsa penjelasan dari Mbak Ovi, Mbak Novi ya. Mbak Novi, apakah ada closing statement atau kesimpulan nih, pesan-pesan buat para pemirsa sahabat Risa? Baik, yang bisa saya sampaikan untuk pasien-pasien pos perawatan bedah jantung, kami hanya bisa menganjurkan untuk kontrol rutin ke dokter bedah jantung, kemudian minum obat sesuai advis dari dokter, tidak menambahkan obat lain jika tidak diadviskan dari dokter, makan makanan yang bernutrisi, kurangi junk food atau makanan instan, kurangi yang berlemak, yang tinggi lemak, atau kemudian yang tinggi garam ataupun gula, olahraga yang tidak melibatkan aktivitas yang berat tentunya, jadi yang ringan-ringan saja seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dan tetap semangat. Baik, nah itu tadi pemirsa penjelasan dari Mbak Novi tentang pentingnya perawatan pos operasi bedah jantung yang tepat agar proses penyembuhannya ini bisa maksimal. Seperti tadi menghindari makanan yang tidak bernutrisi, junk food ya Mbak, kemudian harus makan makanan yang bergizi, mengurangi aktivitas, kemudian juga olahraga ringan ya, tidak boleh beraktivitas berat. Terus juga tidak boleh luka pos operasinya itu terkena sinar matahari langsung ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Mbak Novi Aryaningsih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini.
Sahabat Risa, saksikan terus program Dialog Pagi di channel YouTube Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan obrolan menarik kami setiap minggunya. Saya bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dialog pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.